Amin. Oke, ya. Oke, sebelum kita masuk di dalam pelajaran kita, ada absen dulu ya. Alex. Amin. Bagas. Elsa. Erwin. Irwan. Imen. Devandi. Adik. Jonathan. Adik. Kartika. Fajar. Messi. Mary. Natalia. Reno. Serena. Kirilla. Manes. Egi. Andika. Ada nama yang disebutkan? Aku bacanya kalau macam gereja yang gitu. Ada 2 orang yang bawa. Iya, gue di sini. Ada 2 orang. Iya, Pak. Kami sini mana? Jauh. Kami di sebelah sini. Terus dia mengumpulkan bacanya. Oke. Ada yang ingat masih materi kita pertemuan sebelumnya? Apa itu? Ada yang ingat masih tentang dua itu apa? Apa yang kita tahu tentang pertemuan kita yang sebelumnya tentang dua? Doa adalah bentuk komunikasi langsung manusia dengan Tuhan dalam Tuhan. Oke, masih ingat. Baik. Jadi pertemuan kita pada pagi hari ini yang menjadi topiknya itu adalah komunikasi keluarga. Oke, sebelum kita masuk ke topiknya, apa pengertian dari komunikasi? Saya tahu arti daripada komunikasi. Berbicara. Apa lagi? Berbicara. Komunikasi yang kita lakukan sehari-hari. Berdiskusi boleh. Apa lagi? Apa? Bertanya, menanyakan. Nanti bakal makan apa? Jadi yang dimaksud dengan komunikasi itu ya betul yang kalian sebutkan ini. Berarti ini termasuk apa ini? Interaksi kan? Sedangkan keluarga itu apa itu? Keluarga. Apa yang kalian tahu tentang keluarga kan? Setiap manusia pasti mempunyai keluarga. Kamu berbicara tentang keluarga. Apa? Mati loh. Setiap manusia pasti mempunyai keluarga. Tidak mungkin tidak. Apa? Tentang interaksi. Dan itu apa itu keluarga? Terdiri dari apa keluarga itu? Apa? Ayah, ibu, kakak, adik, itu apa? Saudara. Anaknya, gitu kan? Nenek. Cucu. Jika ini keluarga, jadi komunikasi keluarga itu apa? Interaksi antara ayah dan ibu. Interaksi antara ayah dan anak. Semua orang kita. Jadi topik kita ini diambil dari Efesus 4 ayat 25 sampai 29. Ada siapa yang sini yang bisa membacakan secara lantang?
Ada. Bacakan dulu. Nanti coba yang suami. Soal kita. Oh, ada. Efesus 4 Nanti dia suami itu. ayat 25 sampai 29. Tolong beda aja. Ya, sampai 29. Supaya dia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berdosa. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana kudus, supaya mereka yang membukannya beroleh baik. Nah, dikatakan situ apa? Sebelum matahari Benar. Dia akan mati. dia akan mati. Jadi itu. Apa? Amalan harus pada. Istilahnya begini, jika suatu rumah kebakaran, ada seorang yang membakar, contohnya si Erwin dibakar satu rumah kan? Padahal yang punya rumah si Yohanes. Nah, sekarang pertanyaan si Yohanes, siapa yang apa yang sangat melakukan memadamkan api ini atau mencari si Erwin ini? Jadi yang berpakaian. Itulah salah satu contoh yang besar itu. Begitu juga dengan manusia. Kalau Tuhan kita menemukan kesalahan, bukan langsung kita pukul, tapi Mati kan? bukan mati. Tidak ada kesalahan. Hanya kan terlebih dahulu. Gak mungkin dia melakukan sesuatu tanpa ada alasan. Begitu juga yang tadi namanya kebakaran itu. Kalau kita mencari atau mengejar orang yang membakar itu, rumah kita sudah terbakar. Daripada kan? Nah, begitu juga deh. Lalu dikatakan juga tadi saksi dusta, jangan bersaksi dusta. Dalam keluarga Kristen, dalam keluarga ini, jika hal ini terjadi contoh yang tadi, saksi dusta, bagaimana keluarga ini? Hancur kan? Dikatakan juga tadi yang di ayat 26 ya. Apabila kamu marah, janganlah bersuara. Aku marah besar. Ya, begitu. Kalau sekarang si Yohanes, kalau dia apa yang Yohanes? Kalau kau, kalau dia marah besar, kalau dia marah besar, itu adalah sesuatu yang bagus. Tidak ada Yohanes, tapi mana yang buktinya? Jadi bagaimana ciri-ciri komunikasi dalam keluarga? Yang pertama itu adalah keterbukaan. Dalam komunikasi dalam keluarga itu harus ada keterbukaan. Tidak mungkin kan seorang anak tidak terbuka di mana waktu. Contoh, ini contoh. Tidak ada waktunya untuk bercerita tentang keluarganya. Gimana dia? Tahu? Ada keterbukaan di situ. Tidak ada. Ini adalah salah satu ciri-ciri komunikasi yang tidak Bagus. Lalu yang kedua adalah kejujuran. Kejujuran ini adalah satu hal yang paling penting. Di mana jika kita mengatakan benar, katakan benar. Jika salah, katakan salah. Lebih dari situ, dosa. Kalau kamu mencuri, ya kan perlu alasan. Karena di ayat-ayatnya, udah pasti berdosa itu. Jadi karena kamu mencuri, iya Pak. Tapi gara-gara disuruhnya, jadi dimaafkan itu, jadi tidak berdosa itu, tak berdosa kan? Jadi jika kau benar, katakan benar. Jika kau salah, katakan salah. Lebih dari situ namanya dosa. Oke. Yang ketiga itu empati, memahami perasaan. Contohnya, seorang yang bilang, kau semua menulis dikatakan kayak itu adalah contoh yang sama. Bagaimana contoh yang begitu? Kayak gini. Mana
Bagus dia belajarnya dan apa dia belajarnya? Tahu kan? Sebagai seorang ayah baik termasuk panutannya apa? Yesus. Seorang ayah tidak mungkin menasihati atau membentak anaknya tanpa ada kesalahan. Gak mungkin anaknya baik dimarahi kan? Mungkinnya. Jadi kalau kalian dimarahi orang tua kalian, pikirkan dulu apa yang membuat dia marah. Apakah ada salah kita? Seperti yang dikatakan tadi, sebelum matahari terbenam, amarah itu harus Tenang. karena kita kalau emosi kan, kalau emosi kita pasti kita terpancing untuk melakukan dosa, kekerasan. Nanti kau jumpa si Terina, tanya aku. Terina ya Pak. Nanti ada peraturan memang kita. Atau seorang anak melakukan kebaikan atau contoh yang di sini lah dulu. Siapa yang ikut pas Ibrahim yang di 17 itu di kelas ini siapa? Pasti orang kalian bangun kan? Jonathan. Dipuji kan? Jangan kata orang tua kalian, guru-guru aja kepala sekolah dipuji kalian kan? Dipuji kepala sekolah kan? Dikasih sertifikat kan? Itu bukti apa? Penghargaan. Itu salah satu penghargaan untuk kalian. Dan yang keenamnya itu penyelesaian konflik. Bagaimana penyelesaian konflik? Apakah suatu masalah itu dibiarkan? Jika dibiarkan, maka akan timbul Hancur. iya kehancuran. Betul, jadi kata saja. Betul aku punya. Maka itu contoh, jangankan duduk di kelas. Si Reno ini sama si Bagas, contohnya memiliki dendam. Main-main orang ini. Awalnya main-main, siap itu punya dendam. Mati-mati. Contoh, lewat pas sebuahnya si Bagas ini di jalan. Wah, si Reno sudah dendam itu pasti. Ditembakkannya badu waktu si Bagas jalan. Gara-gara apa itu terjadi? Gara-gara penyelesaian konflik itu tidak berubah, tidak bagus. Nah, begitu juga dalam komunikasi keluarga. Pasti kadang bukan cuma kalian, bapak juga pernah berbicara sama atau berkomunikasi sama orang tua. Gara-gara apa? Gara-gara berantem. Pasti juga kalian pernah berantem sama orang tua kalian kan? Iya kan? Pasti kadang mau pergi dari rumah, ada di sini yang langsung ingin pergi dari rumah. Gak ada. Banyak itu. Aku mau merencana tapi. Rencana pasti kan, tapi belum terjadi kan. Nah, yang terakhir itu adalah konsisten. Kenapa dikatakan begitu? Kalau contoh, mulai dari awal kita udah konsisten ini, gimana akhirnya? Apakah berantakan? Apakah berantakan atau bagus? Bagus kan? Jadi kalau kita juga dalam membuat cita-cita itu antara visi dan misi harus konsisten. Kita memiliki cita-cita jadi tentara, padahal misinya tadi tidak jelas. Kalian tidak mau, itu memang tidak konsisten. Oke, yang selanjutnya itu peran anggota keluarga Kristen dalam komunikasi. Apa itu perannya? Apa yang menjadi tokoh atau menjadi panutan keluarga Kristen? Siapa itu? Kalau dibilang Kristen, siapa panutannya? Sudah pasti? Franciscus. Siapa? Siapa? Sudah pasti? Yesus pendasarnya. Keluarga yang tidak memiliki fondasi, banyak kan keluarga-keluarga yang tidak memiliki fondasi yang bagus. Itu contohnya. Kalau rumah tidak memiliki fondasi yang bagus, gimana rumah? Hancur. Apa mungkin sebuah sekolah memiliki fondasi cuma pasir akan
Aman itu. Gak ada apa-apa. Tapi jika fondasinya memiliki semen yang kuat, gimana fondasinya? Tidak kokoh. Begitu juga dengan keluarga Kristen. Jika fondasinya sudah Yesus, gimana? Kuat, betul. Akan kuat fondasinya. Saya katakan, kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan, ini buku ini, Alkitab ini, sama saja dengan buku mati. Kalau kita tidak punya iman seperti yang dikatakan seorang kafir. Apa pertanyaan waktu itu? Gak percaya sama Tuhan. Bukan gak percaya, betulnya ada Tuhan itu. Gara-gara imannya masih diragukan. Ya, masih di bawah umur. Bukan di bawah umur, tapi masih di bawah. Kau contohnya si Yohanes ini udah sebiji sawi maka kau Akan disempurnakan. bukan karena tindakan. Bayangkanlah dulu hanya punya iman sebiji sawi. Ya. Kita bisa tindakan dulu. Jadi sebesar apa sekarang ini apa kita iman kita ini? Masih dari kan? Masih. Kalau sebiji saja aja sampai ke situ aja kita tak penting. Mana iman kita kepada Tuhan? Udah gak nampak lagi bahasa kan? Terus karena anggota-anggota ketiga menjaga perdamaian. Pasti banyak dia anggota keluarga. Jangan kalah dulu kita. Ada kita pasti juga pernah buat masalah dalam keluarga kan? Ya, betul Pak. Betul. Siapa sih yang punya ada darah? Ada. Sebenarnya ada yang bukan sesuai bukan? Pernah nasi Joshua bukan soal acara di dalam keluarga dia? Nah itu dia. Dewi. Pasti di sini keluarga. Jangan dulu ada kita. Kita juga menang dan bersalah dalam keluarga. Ya betul. Gimana tuh? Dan yang keempatnya mengajarkan nilai-nilai iman. Apa itu nilai-nilai iman? Tahu? Buah-buah roh. Siapa yang ingat? Buah-buah roh. Yang pertama itu apa? Kasih. Bagaimana kita mengertikan kasih? Contoh begini. Jika seorang contoh bapak, jika bapak mengasihi diri sendiri, begitu juga selayaknya saya mengasihi sekitarnya. Saya mengasihi si orang di sini. Saya mengasihi si sini. Begitu namanya kan. Biar kau rela, kau mau makan, begitu juga kan. Kau hargai diri sendiri. Kau hargai atau enggak? Hargai kan? Begitu juga semua lain hargai. Itu namanya kasih. Seperti yang Bapak katakan waktu itu, mengasihi saudara. Apa waktu itu? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap apa? Jiwa. Akal dan segenap Jiwa. itulah hukum yang pertama dan yang terutama, dan yang sama dengan itu apa? Kasihlah sesamamu manusia. Berarti sama halnya kita mengasihi Allah, kita mengasihi Manusia. manusia ini. Ingat itu ya. Ya. Dan yang terakhir itu adalah menghormati perbedaan. Bukan karena perbedaan umur, karena ayahmu lebih tua, ibu bukan karena itu. Karena orang tua memberikan solusi. Tapi kadang kita tidak dari mana? Kadang kita dari mana? Oke, jadi yang ketiga itu jenis komunikasi. Oke, sekarang bertiga lebih mengerti tentang komunikasi. Coba buat barisan dua baris. Di sini 7 orang, di sini 7 orang. Kita bermain game tentang komunikasi. Ya. Coba di sini 7 orang. Go. Ini pasti juga. Nah, di sini orang ini di sini. Orang ini di sini. Coba. Kelompok yang nanti dapat dia.
Kamu juga pakai. Buat betul. Oke, jadi permainannya adalah jadi permainan adalah kata berantai. Tahu kan permainan itu? Kata bukan berantai, kata berantai. Jadi adalah salah satu komunikasi. Oke? Baju satu dari satu itu. Oke, jadi orang yang terakhir nanti maju ke depan. Oke? Ada yang disampaikan? Oke, bagi saya dulu. Jadi, dengar, saya sampaikan kata-katanya sama orang yang dua kan. Siap itu dibisikkan sampai ke belakang. Terus yang di belakang bagi ke depan disampaikan apa yang dia dengar dari kawan. Oke? Jadi orang yang dua saya kasih satu kali. Terus kalian akan membisikkan sampai ke belakang. Terus yang paling belakang baju ke depan disampaikan apa yang didengar dari kawan. Oke? Jadi siapa yang betul kata-katanya kalau boleh dia paling bagus. Makanya harus gampang ya. Oke? Oke, yang ini kelompok satu. Ini kelompok jadi hanya 3 box saja, hanya 3 game saja dan 3 game. Jadi kalau siapa nanti yang paling bagus, lakukan aja guys, oke? Oke, dah. Oke, jangan kita bicara. Oke, di kelas di mana? Jangan juga itu kan 3 balik naik 1, 2, 3. Oke, ini saya bisa baca. Apa? Nah, ini yang betul. Jadi kita dikenal. Oke, teman 3. 1, 2, 3.
Oke, apa? Oke. Udah benar dari kelompok B. Ini penentunya. Lagi ya. Jadi sama ini yang menang dalam Oke. Abraham Bapak yang percaya ini. Jadi yang betul ini. Yang kita lalui tentang apa? Komunikasi kan? Iya, Kak. Apa orang yang satu juga berkomunikasi di sampingnya? Berkomunikasi kan? Kalau nggak berkomunikasi nggak sampai karena hal itu ke belakang. Palingan depan itu. Jadi kalau bisa jadi kalau komunikasi itu baik, ada dari bersama saudara. Oke, oke. Dari sekarang itu jenis Oke, jadi jenis komunikasi yang pertama adalah komunikasi verbal. Apa jenis komunikasi verbal? Yaitu ketika kita berdiskusi, kerja kelompok kan berdiskusi itu. Yang kedua adalah tulisnya. Yang pertama contoh, bukan contoh. Si LC punya masalah. Kalau ini Marcel, ini siapa namanya? Mona Lisa. Kamu semua di sini ada masalah. Kamu lakukan. Kau bilang yang enggak. Itulah salah satu contoh yang tidak. Jadi konsepnya apa rupanya masalahnya sampai kamu lebih tinggi. Itulah pendekatan emosional. Kita harus dulu merasakan dulu apa yang dirasakan oleh kita. Bukan langsung ditunjai, ditumbuhi. Pastinya kalaupun kami guru-guru atau bapak-bapak yang di sini, kamu mungkin kalian punya masalah langsung ditunjuk. Pasti tanya dulu. Kau kenapa kau? Kenapa kau marahin dia? Kenapa kau buat dia nangis? Kan gitu kan? Itu satu pendekatan. Nah, jadi adalah manfaat komunikasi yang sehat dalam kehidupan. Jika kita dalam keluarga kita ada komunikasi yang baik, bagaimana kalau rukun damai? Yang pertama itu memperkuat hubungan. Yang kedua itu mengurangi konflik. Yang ketiga adalah membangun kepercayaan. Jadi yang saya buat bawa contoh tadi, contoh soal di sini. Jika seseorang itu sudah berubah dari awal, kita akan percaya. Tapi jika seseorang itu melukai hati kita, ada kata yang mata, 1000 kebaikan akan hilang dengan satu kesalahan. Kan itu yang kita terjadi. Dan takut kita yang baik 10 kali ke si Elsa, tapi gara-gara satu kesalahan Smita, pasti dilupakan si Elsa kebaikan si Smita kan? Begitu tidak kan? Begitu dunia ini. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pemahaman. Jadi untuk memiliki komunikasi baik dengan keluarga, kita harus meluangkan waktu khusus. Bukan gara-gara pas pulang sekolah kita harus menyapa orang tua kita. Jangan kadang ada juga orang tua yang
Orang baik kan? Jangan gara-gara itu kita nggak baik. Jangan kita hidup jadi anaknya, jadi hidup. Kalian pun nanti akan pasti memiliki keluarga kan? Ya. Mau kalian keluarga kalian itu nanti nanti harus dibangun mulai ini sekarang. Membangun desa. Harus tahu kemana-kemana itu. Buangkan waktu untuk berinteraksinya. Ya betul itu. Apa yang itu kata? Ya, makanya Hari ini itu tentang interaksi dengan satu orang atau lebih. Dengan dasar, ya dengan dasar Yesus Kristus. Kita harus meneladani Yesus Kristus. Kalau masalah marahnya, nangisnya, Yesus Kristus itu nangis, marahnya. Ingat, kemarahan Yesus di mana? Ada yang masih ingat? Kalau Yesus nangis, pernah nangis di mana? Di taman? Mana deh? Taman ini ada Getsemani. Getsemani. Tapi dia nangis bukan dengan air mata. Buru. Ya. Sebelum dia menebus dosa-dosa manusia. Bayangkan saja, air mata ada. Waktu dia berada di taman Getsemani sebelum dia disalibkan. Jadi ini salah satu pedoman untuk kalian. Mulai sekarang tanamkan dulu dalam diri sendiri, dalam keluarga. Janganlah dulu ikutlah dulu kata yang Bapak letakkan. Kalau tidak ada perubahan, gak mungkin tidak ada perubahan. Pasti ada perubahan kan? Iya. Tanamkan dulu, buatlah dulu apa yang Bapak sampaikan itu dalam keluarga kalian masing-masing. Kalian tanamkan, kalian lakukan. Iya Pak. Kita udah belajar kayak mana keluarga yang harmonis, keluarga yang berakal, dengan berlandaskan Yesus. Oke? Tengok dulu perubahan, apakah ada perubahan atau enggak? Oke? Sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang buat lagu sama doa. Hidup ini